wabarakatuh. Saya Hikmatul Kamilia dari Prodi S1 Kebidanan Fakultas Keperawatan dan Kebidanan dengan NIM 12300230033. Di sini saya akan menunjukkan hasil perubahan suhu tubuh di antara 6 waktu. Yang pertama, waktu bangun tidur. Yang kedua, berangkat tidur. Yang ketiga, mandi pagi. Yang keempat, olahraga. Yang kelima, kuliah siang. Yang keenam, mandi malam atau air hangat. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan kesimpulan tentang perubahan suhu tubuh. Sebelumnya, saya akan menjelaskan cara mengukur suhu tubuh dengan cara yang benar. Pada dasarnya, pengukuran suhu tubuh hanya bisa dilakukan dengan menggunakan alat-alat tertentu seperti termometer. Secara umum, terdapat beberapa jenis termometer yang bisa digunakan untuk mengukur suhu tubuh manusia. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, termometer raksa. Termometer konvensional yang terbuat dari kaca dan air raksa, namun sudah tidak aman lagi untuk digunakan. Yang kedua, termometer elektronik. Termometer ini dapat menunjukkan suhu tubuh melalui layar digital dan dapat digunakan pada berbagai bagian tubuh seperti ketiak, mulut, atau dubur. Yang ketiga, termometer telinga. Berbentuk kerucut kecil yang dapat mengukur suhu di dalam saluran telinga. Yang keempat, termometer sekali pakai. Untuk digunakan di mulut atau rektum, sesuai namanya, termometer ini hanya digunakan sekali, namun juga bisa dipakai untuk mengukur suhu bayi selama 48 jam. Yang kelima, termometer dahi atau arteri temporal. Termometer dahi menggunakan sensor inframerah untuk mengukur suhu arteri temporal dengan cara menempelkan termometer pada permukaan dahi. Dan yang terakhir, termometer dot dapat digunakan untuk mengukur suhu tubuh bayi dengan diletakkan di mulut bayi. Selanjutnya, saya akan menunjukkan hasil pengukuran suhu tubuh saya di antara 6 waktu tersebut. Yang pertama ini adalah hasil suhu tubuh saya di waktu bangun tengah malam dengan suhu 35,8. Dan yang kedua ini adalah hasil suhu tubuh saya di waktu berangkat tidur dengan suhu 35,9. Perubahan suhu tubuh ketika bangun tengah malam dan ketika akan tidur dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut. Yang pertama, siklus sirkadian. Tubuh manusia mengikuti siklus sirkadian yang mengatur pola tidur dan bangun. Suhu tubuh cenderung menurun menjelang tidur dan mencapai titik terendah pada tengah malam. Seiring dengan mendekati waktu bangun, suhu tubuh akan mulai meningkat kembali. Yang kedua, termoregulasi. Selain siklus sirkadian, termoregulasi tubuh juga berperan dalam mengatur suhu tubuh ketika kita tidur. Suhu lingkungan yang lebih sejuk dapat membantu menurunkan suhu tubuh. Namun, ketika kita bangun tengah malam, suhu tubuh dapat kembali naik karena aktivitas tubuh yang meningkat. Yang ketiga, kebiasaan tidur. Kebiasaan tidur seseorang juga dapat mempengaruhi perbedaan suhu tubuh. Misalnya, seseorang yang tidur dengan selimut tebal mungkin akan memiliki suhu tubuh yang lebih tinggi ketika bangun tengah malam daripada seseorang yang tidur tanpa selimut. Yang keempat, aktivitas fisik. Jika seseorang melakukan aktivitas fisik sebelum tidur, suhu tubuh mereka mungkin akan lebih tinggi ketika akan tidur. Namun, ketika kita bangun tengah malam, aktivitas fisik yang lebih rendah dapat menyebabkan suhu tubuh turun kembali. Yang kelima, hormon. Pada perubahan hormon dalam tubuh juga dapat mempengaruhi suhu tubuh seseorang. Misalnya, hormon melatonin yang diproduksi saat kita tidur dapat mempengaruhi regulasi suhu tubuh. Perubahan suhu tubuh antara saat bangun tengah malam dan saat akan tidur adalah bagian dari proses alami regulasi tubuh dan pola tidur manusia.
Faktor-faktor seperti siklus sirkadian, termoregulasi, kebiasaan tidur, aktivitas fisik, dan hormon berperan dalam menentukan fluktuasi suhu tubuh selama periode tidur dan bangun. Dan yang keempat ini adalah hasil suhu tubuh saya di waktu mandi pagi dengan suhu 35,0. Dan yang keempat ini adalah hasil suhu tubuh saya di waktu olahraga pagi dengan suhu 35,5. Perbedaan suhu tubuh ketika mandi pagi dan ketika olahraga pagi dapat dijelaskan oleh proses fisiologis yang terjadi dalam tubuh selama aktivitas tersebut. Berikut adalah beberapa faktor yang dapat menyebabkan perbedaan suhu tubuh antara mandi pagi dan olahraga pagi. Yang pertama, mandi pagi. Ketika mandi pagi dengan air hangat atau dingin, suhu tubuh biasanya akan sedikit menurun karena paparan air yang lebih dingin dapat menurunkan suhu tubuh. Mandi pagi juga dapat membantu menyegarkan tubuh setelah tidur dan mempersiapkan Anda untuk memulai aktivitas sehari-hari. Yang kedua, olahraga. Saat Anda melakukan olahraga, tubuh akan menghasilkan panas karena aktivitas fisik yang meningkat. Hal ini dapat menyebabkan kenaikan suhu tubuh yang signifikan. Proses metabolisme tubuh meningkat selama olahraga untuk memproduksi energi yang juga menghasilkan panas sebagai produk sampingan. Selain itu, olahraga, aliran darah ke otot meningkat untuk menyuplai oksigen dan nutrisi. Hal ini juga dapat menyebabkan kenaikan suhu tubuh. Yang terakhir, regulasi suhu tubuh. Tubuh manusia memiliki mekanisme regulasi suhu tubuh yang kompleks untuk menjaga suhu tubuh dalam kisaran yang optimal. Saat suhu tubuh naik akibat olahraga, tubuh akan mengaktifkan mekanisme pendinginan seperti keringat untuk membantu mendinginkan tubuh. Jadi, perubahan suhu tubuh antara mandi pagi dan olahraga pagi dapat disebabkan oleh respon fisiologis tubuh terhadap paparan air dingin selama mandi pagi dan peningkatan aktivitas fisik selama olahraga. Kedua aktivitas ini memiliki dampak yang berbeda pada suhu tubuh dan proses fisiologis tubuh secara keseluruhan. Dan yang kelima ini adalah hasil suhu tubuh saya di waktu kuliah siang dengan suhu 36,7. Dan hasil yang terakhir ini adalah di waktu mandi malam dengan suhu 35,7. Perubahan suhu saat melakukan aktivitas yang berbeda karena aktivitas yang kita lakukan berbeda-beda, dan seperti salah satu hal yang memengaruhi perubahan suhu tubuh adalah aktivitas fisik. Seperti olahraga, tubuh Anda hanya menyimpan sejumlah kecil energi di dalam tubuh. Namun, ketika olahraga, tubuh membutuhkan energi yang lebih besar dari biasanya, sehingga energi yang disimpan pun akan terpakai. Setelah energi tersebut digunakan untuk olahraga, otot perlu menciptakan energi tambahan dengan cepat agar olahraga tetap bisa berlanjut. Tubuh menggunakan sekitar 80% dari total energi untuk diubah menjadi panas dan sisanya untuk kontraksi otot. Panas yang dihasilkan oleh otot ini kemudian didistribusikan ke seluruh tubuh. Inilah yang menyebabkan peningkatan suhu tubuh saat olahraga atau melakukan aktivitas lainnya. Suhu tubuh berubah-ubah mengikuti perubahan jam biologis atau ritme sirkadian tubuh. Suhu tubuh biasanya paling rendah selama 2 jam terakhir sebelum Anda bangun. Anda juga bisa merasa lebih kedinginan pada waktu-waktu tertentu, terlepas dari temperatur sekitar yang stabil. Suhu tubuh manusia tidak selalu sama dari waktu ke waktu. Dalam satu hari, manusia mengalami perubahan suhu yang disebut dengan variasi diurnal suhu tubuh atau siklus sirkadian suhu tubuh.
Suhu tubuh terendah terjadi pada pagi hari antara pukul 4.00 sampai 6.00. Saat pagi, suhu tubuh manusia berada di titik terendah. Kemudian akan berubah pada siang hari dan akan lebih tinggi pada sore hari dibandingkan dengan malam hari. Manusia mempunyai kemampuan untuk mentoleransi panas karena banyaknya kelenjar keringat serta rambut halus. Audio Jungle.